Selamat berbuka puasa wo ya. Selamat berbuka puasa wo. Lagi dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, menjelang detik-detik berbuka puasa dan waktu-waktu salah satu waktu doa yang dikabulkan oleh Allah, kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi dan pertemuan kita ini pertemuan yang tentu dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seiring bersyukur kepada Allah, marilah kita bersama besar Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Pelalawan, mendampingi saya Bapak Yusauddin, dan saya hormati Pak Camat, Pak Lurah, para kepala desa yang hadir, dan bil khusus pada para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para remaja masjid, bapak-bapak, ibu semua, seluruh masyarakat Kecamatan Kerumutan, bil khusus Kelurahan Kopal yang hadir pada acara Safari Ramadan. Bapak-bapak, ibu semua, alhamdulillah kita bisa berkumpul. Bagi saya dan Pak Wagub juga sebuah kebanggaan bagi kami, juga sebuah syukur pada Allah karena kita bisa berkumpul hari ini. Tepat di 1 tahun, hampir hitungan berapa hari lagi 1 tahun kami menjadi bupati dan wakil bupati Pelalawan. Alhamdulillah safari Ramadan tahun ini saya memang agak terlambat safari kami karena saya memang baru pulang umroh 2 hari yang lalu, jadi baru dimulai hari ini. Dan alhamdulillah safari Ramadan tahun ini dimulai dari Kecamatan Kerumutan. Artinya kalau safari Ramadannya dimulai dari Kecamatan Kerumutan, berarti begitulah indahnya dan begitulah tingginya keinginan kita untuk mempersatukan silaturahmi dan ukhuwah di antara kita. Apalagi Ramadan mengajarkan kita banyak hal-hal terkait dengan silaturahmi dan terkait dengan ukhuwah ibadah sosial yang harus kita teruskan tentunya. Bapak-bapak, ibu semua, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami memilih Kecamatan Kerumutan, tentu karena memang yang sudah selalu kami sampaikan bahwa Kecamatan Kerumutan menjadi salah satu kecamatan yang akan menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Pelalawan. Dan di usia di masa jabatan kami yang singkat ini, kami ini jadi bupati itu cuma 3 tahun setengah, tak sampai 5 tahun, 3 tahun setengah. 2024 beberapa kali pilkada kali. Di usia singkat ini, di masa jabatan singkat ini, insya Allah kami akan berbuat semaksimal mungkin untuk membuat masyarakat Kerumutan bisa bahagia. Amin. Maka dibutuhkan memang kekompakan kita semua. Saya akan sampaikan dulu apa yang akan sudah disiapkan oleh pemerintah. Maka kalau bicara Kerumutan, ada beberapa catatan saya. Satu catatan utama adalah jalan. Jalan baik mulai dari Simpang Bungkui sampai
jalan dari Simpawai sampai ke Batu, berputar ya. Ini menjadi prioritas. Maka kalau menunggu duit APBD semua, tak mungkin dalam waktu 3 tahun itu bisa disulap langsung. Bisa disulap langsung mulus semuanya, tak mungkin. Maka kami juga tentu harus bersiasat supaya ini bisa cepat. Alhamdulillah kalau untuk di kelurahan tahun ini akan mulai diaspal oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Insyaallah mungkin setelah Lebaran nanti proyeknya akan sudah mulai diluncurkan. Ya, pokoknya yang 20 bilang ayo ini apalah. Dan alhamdulillah sudah MOU kita bahwa kita sudah minta dengan perusahaan-perusahaan baik Lembah Sulur, Pertamina sendiri itu sudah dapat Pertamina 3 kilo 4 kilo, Pertamina 4 kilo dan Lembah Sulur 3 kilo ditambah dengan daerah setengah kilo. Jadi ini sudah terbantu ya, sudah terbantu perusahaan yang ada di sini. Nah, perusahaan ini sudah membantu pembangunan jalan kita. Dan insya Allah tahun ini sudah mulai dibangun. Insya Allah ini akan target kita mudah-mudahan, tentu mohon doa dari kita semua. Mohon doa karena kami berdua ini bupati wakil bupati ini kan perantara. Penguasa sesungguhnya adalah Allah. Maka dibutuhkan doa kita semua supaya niat kami jalan publik Kerumutan ini tuntas ini dipercepat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak ibu semua, selain berdoa kepada Allah, maka dibutuhkan ikhtiar kita. Ikhtiar baru sampai kita wakal. Ikhtiarnya salah satunya kita mencari duit untuk membangun. Yang kedua adalah ikhtiar kita berusaha untuk menjaga jalan ini. Jangan berusaha untuk bangun hancur lagi. Nah ini yang perlu jadi catatan. Jalan-jalan saya tengok jalan ini kan hancurnya ada 2. Kalau analisa saya, satu hancurnya memang pekerjaannya tak betul, kojonya tak betul, bisa jalan ke hancur, betul tak? Yang kedua bisa juga jalannya hidup, tapi tak dirawat, yang naik tak seimbang, Pak. Nah ini perlu perhatian kita bersama. Bapak-bapak ibu semua, banyak lagi program-program lain menjadi prioritas untuk Kerumutan, dan insya Allah mungkin sebentar lagi sungai Kerumutan juga akan sudah dinormalisasi menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Itu akan mulai dicuci, tidak akan lama lagi, sebentar lagi, tinggal prosesnya saja. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa di sini Pak Camat dan Pak Lurah, karena di Kelurahan Kerumutan ini ada salah satu perusahaan juga, perusahaan yang masyarakat yang berkebun di dalam kawasan hutan yang punya kebun sawit. Ini cepat pendatangannya. Pendataan kebun sawit yang berada dalam kawasan cepat didata supaya ini akan kita urus untuk dia keluar dari kawasan hutan. Khususnya kalau tidak salah saya yang PT apa namanya? Mitra Tani. Bukit Raya Pelalawan. Bukit Raya Pelalawan. Nah ini kan banyak petani yang sudah berkebun di situ. Masyarakat yang sudah punya kebun di situ, betul. Nah ini didata Pak Lurah supaya kita bantu paketnya diurus supaya dia bisa legal nanti. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah bantuan-bantuan pemerintah sudah mulai kita berikan. Bantuan-bantuan pemerintah yang tadi kami serahkan salah satunya adalah
setiap bulan diberikan santunan oleh pemerintah. Jadi insya Allah setiap bulan anak-anak yatim sudah diperhatikan oleh kita semua. Kalau pemerintah memperhatikan, kalau Haji Zukri perhatikan dan Dina Sarudin perhatikan, berarti kita semua juga sudah memperhatikan anak yatim. Jadi sonat bapak-bapak ibu-ibu cukup pilih pemimpin satu, perhatikan anak yatim, sama kita memperhatikan anak yatim. Karena kalau kami dapat pahala, bapak-bapak semua insya Allah dapat pahala semua. Karena apa kebaikan, pemimpin semuanya kebaikan jangan sampai kepada rakyat. Yang paling penting kunci kita semua adalah ikhlas. Dan sekarang juga seluruh imam masjid, kalau dulu imam masjid yang baru diberikan insentif pemerintah itu masjid paripurna. Masjid kita acara ini adalah masjid paripurna, itu dapat insentif pemerintah. Sekarang seluruh imam masjid dan bahkan muazzin, kalaupun belum keseluruhan akan bertahap karena mungkin datanya itu akan bertahap. Dan untuk bantuan anak yatim ini saya ingatkan buat kepala desa untuk disegerakan dengan dinas BMD, disegerakan. Apalagi ini sebentar lagi akan menghadapi Lebaran. Kalau bisa, karena sekarang pembayarannya itu untuk di desa itu langsung melalui desa. Nanti desa yang bayarkan bantuan anak yatim itu semuanya. Jadi bagi anak-anak yatim, bagi keluarga yang tidak terdata nanti bisa langsung berkoordinasi dengan kepala desa atau lurahnya masing-masing, dijumpai saja. Ya. Bapak-bapak ibu semua, termasuk juga bantuan lansia, bantuan janda tua juga sudah mulai kita kucurkan. Dan saya kata kepala dinas sosial aja. Oke. Ya, ini untuk usianya nanti akan diumumkan secara resmi dan ditetapkan. Karena menunggu perbunya itu usianya diperkirakan di atas 50 tahun atau menjadi lebih dari di atas 5 tahun itu boleh mendapat hak masuk dalam kategori lansia atau janda tua. Itu yang masuk janda tua. Jadi kalau di bawah 50 berarti masih muda. Ya, bodoh lagi. Ya, itu yang diperhatikan pemerintah dan itu setiap bulan juga dapat bantuan. Jadi setiap bulan dapat bantuan. Bapak-bapak ibu semua, banyak lagi bantuan-bantuan yang mesti kami jalankan. Banyak juga yang menunggu bantuan pupuk, ya tak? Pupuk gratis menunggu. Anggarannya sudah ada, tapi memang itu lagi berproses kan, tak bisa cepat memang. Karena salah bagi kadang tangan ke belakang. Itu dinas kan takut juga. Ya kawan-kawannya hati-hati. Jadi memang akan ada, bisa jadi mungkin akan ada perbedaan. Diambil sampel tanahnya, dasar itulah nanti bantuan pupuk diberikan. Kalau dia tanahnya gabut, mungkin bisa jadi dibantu dolomit aja. Ya, kalau dia misalnya mineral, lain lagi bantuannya. Nanti contohnya seperti itu. Jadi dasarnya itu nanti bantuannya dari dasar lahannya seperti apa, ya kan? Kita bisa seragam semua. Karena menurut hukum pertanian itu juga begitu. Akan dibuat seragam itu menjadi masalah nanti dengan dinas. Maka dibutuhkan. Hari ini kita sudah anggarkan total anggarannya 30 miliar. 30 miliar untuk beli pupuk ini. Apalagi untuk pupuk tengah mahal ini, ya. Pupuk tengah mahal. Jadi 30 miliar sudah dianggarkan. Untuk doa kita semua semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah. Amin. Dan bapak-bapak ibu semua, apa yang saya sampaikan bagian dari sekelumit program-program yang harus dijalankan oleh pemerintah. Kami harus menuntaskan semuanya. Bagaimana kita mau jalan
sampai ke dari Lubuk Salak sampai ke Tanjung Air tuntas, dan perbaikan-perbaikan akan terus berjalan. Jadi kami ini juga kita memakai, tidak mungkin semuanya bisa sekaligus diaspal semua. Ada yang mungkin diaspal, ada yang mungkin juga perbaikan jalan dulu. Tapi perbaikan jalannya akan mungkin dilakukan karena anggaran kita siapkan. Karena berat pemerintah itu bisa dipakai 24 jam. Kalau saya akan dengan dinas PU, alat berat harus digunakan 24 jam, tak boleh istirahat. Istirahatnya operator sakit atau alat sakit, tak lupa bawa lagi istirahat. Ya, kalau tak pakai istirahat kan kami kan dapat pahalunya kan mengalir terus. Sekarang jalannya pahalu terus mati. Nah, itu sudah jadi kepanjang mati. Pahalu mengalir terus, insya Allah. Jadi maka alat-alat berat itu bisa digunakan, alat-alat berat pemerintah. Bahkan sekarang ini juga kita punya juga alat berat. Jadi sebetulnya ada program kalau masyarakat ingin menumbang kebun kota, tapi jangan dalam kawasan hutan. Kalau tidak dalam kawasan hutan, kalau kebun kota mau ditumbang, itu juga alat berat ini siapkan pemerintah. Minyaknya juga gratis, alat gratis, minyak gratis. Tapi jatahnya cuma 1 kakak cuma sektar jatahnya. Sektar sedikit itu gratis, alat beratnya gratis, minyaknya gratis. Jadi kalau ada punya kebun kota, oke, ya kan? Kita bantu alatnya bisa. Cuma dibuat kelompok nanti. Bisa dibuat kelompoknya. Itu kepala dinasnya, PLT-nya aja di sini. Ini Pak Antar. Nanti bisa dikoordinir camat dan para lurah. Itu alat bisa digunakan. Karena kita beri alat 5 unit untuk membantu masyarakat supaya tidak ada lagi pembakaran lahan. Bakalan yang tak bisa digunakan itu kalau tanahnya dalam kawasan hutan itu tak bisa. Bapak-bapak, ibu semua, ini satu garis tiga tadi. Bapak-bapak, ibu semua, apa yang saya sampaikan tadi dibutuhkan kerjasama kita semua, dibutuhkan niat mulia kita semua. Seluruh masyarakat, seluruh tokoh, pemimpin, pejabat harus niat yang mulia. Apa niat mulia? Niat ingin menolong banyak orang di sisa hidup kita. Apalagi bulan suci Ramadan mengajarkan betapa pentingnya kita saling tolong, pentingnya betapa mulianya orang berinfak, bersedekah, orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Bahkan Nabi orang yang memberikan makan kepada orang berpuasa dinilai amalnya sama dengan pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Bapak Ibu semua, maka pesan-pesan Ramadan inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan saya. Pesan sosial, bagaimana kita tarawih selima waktu kita berjamaah. Berjamaah itu berkumpul itu adalah kompak. Maka kompak itulah yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari. Kalau negeri ini harus mau maju, kita harus kompak untuk kebaikan, kompak untuk kemaslahatan. Kalau niat kita semua ini baik, niat kita semua ini mulia, kita tanamkan pada diri kita ingin menolong banyak orang. Yang tokoh masyarakat dengan ketokohannya menolong, yang pejabat dengan pejabatnya menolong, yang kaya dengan hartanya menolong, yang miskin dengan doanya menolong. Semuanya saling tolong menolong. Insya Allah Allah akan turunkan keberkahan di negeri, di kampung, di kabupaten yang kita cintai. Amin. Bapak-bapak, ibu semua yang saya sampaikan, program-program yang sudah disiapkan pemerintah untuk pembangunan, untuk kemajuan kabupaten ini tentu dibutuhkan semangat kebersamaan kita semua. Saya selalu berpesan, bahkan dengan perusahaan-perusahaan, saya berpesan dengan para kepala
supaya pesan berjamaah itu adalah tidak ada lagi orang miskin di sekeliling kita. Tak ada orang tak bisa makan di sekeliling kita, di kampung kita. Tak ada orang susah yang tak bisa berobat. Bagi saya selaku pemimpin, selaku bupati, maka itu adalah dosa. Bagi saya dosa, kepala desa dosa. Semuanya kalau membiarkan melantarkan orang maka jadi dosa. Bapak-bapak ibu semua, maka saya ingin mengajak kita semua, mengajak kepada kita semua betapa pentingnya kita saling tolong menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Bagaimana caranya? Bagaimana tolong menolong pemerintah? Bagaimana cara menolong pemerintah? Saya lagi sekarang kami diskusi bahkan dengan Pak Wabub, dengan teman-teman kepala dinas. Pak, bagi saya Pak Wabub dan pejabat ini kuncinya sebenarnya kalau kami ini kepala desa, Pak Camat, Pak Lurah, kita ini berhasil tak berhasil, kuncinya satu, rakyat sejahtera. Rakyat sejahtera. Maka mulai hari ini nanti kepala desa silakan diskusi orang miskin di kampungnya masing-masing. Nanti akan diskusi dengan saya macam mana ngapur miskin. Apa masalahnya selama ini? Apalagi kalau kita di kampung, kecamatan, Kurmutan, Kopo, Waterpun, Tanjung Hitam, lahan banyak, bagus sawit mahal, betul tak? Kalau ada ibu yang miskin bagian yang salah, ini yang harus kita evaluasi sama-sama. Jangan kobor dibagi banyak, bantuan dibantu banyak, yang susah tetap tak dapat. Bisa jadi ini yang dia evaluasi. Maka saya tak mau menanggung dosa itu besok di dunia dan akhirat. Maka saya ingin orang miskin ini sekali ini betul-betul akan dirapatkan khusus. Saya akan rapat dengan setiap kepala desa khusus berapa orang miskin di desa ini. Lurah, buat Kurmutan, Kopau, Japo, di Kopau dia orang miskin. Mana rumahnya, siapa namanya, siapa dia miskin. Ini tanggung jawab kita semua. Atau mas kita semua yang hadir membantu itu, mengingatkan kepada RT RW, mengingatkan kepada lurah, mengingatkan kepada kepala desa, mengingatkan kepada camat kalau ada yang salah, yang terbalik-terbalik. Jangan pula kita jangan kena menolong orang miskin, justru kita pula yang sibuk ngambil jatah miskin. Lah, harus disampaikan supaya kita tidak zalim dan kita tidak menanggung dosa. Saya kasih contoh. Banyak bantuan, tapi kita bodohnya apa tak dapat, ya kan? Banyak kepala desa, padahal memang mungkin ekonomi kita terbaik. Maka saya pesan dengan tokoh-tokoh masyarakat ini penting, walaupun mungkin banyak yang melarang ini. Karena sekarang saya berkatakan tak boleh bagi bantuan kalau yang menerima bantuan kelompok tani kalau tak ada 50% orang miskin di dalamnya tak boleh lagi dibagi bantuan. Kenapa saya sampaikan begini ini untuk kebaikan kita semua, bapak-bapak ibu semua. Saya sampaikan sekarang bisa pemerintah kasih bantuan. Saya kasih contoh, ada satu desa atau di desa-desa lain dipaksakan bantuan COVID misalnya, bantuan COVID padahal ayo minta bantuan COVID, dosa atau tidak? Dosa. Ada bantuan PKH, bantuan kalau bantuan untuk mampu atau susah? Hah? Mampu atau susah? Orang susah. Kalau orang susah berarti kalau kita ikut mengambil, berarti kita mengaku susah. Mengaku orang tidak mampu. Ini penting saya sampaikan supaya apa? Itu yang saya bilang tadi, kita harusnya kemudian ingin menolong orang. Dan salah satu cara menolong orang miskin adalah jangan ambil haknya orang miskin. Itu menolong itu. Ada bantuan, itu bersyukur alhamdulillah susah dan dua anak yatim ditolong pemerintah. Ya Allah, makasih akan pemimpin. Doakan orang berzakat, doakan semuanya semoga mudah Allah. Itu pahala bagi kita semua. Mudah dapat pahala tidak?
Lurah, nah punya hukum. Pak Wali, Pak RT, nama punya hukum. Padahal kita adalah orang yang karena mampu kita. Kita iri. Orang diberikan bantuan pemerintah karena memang dia tidak mampu. Ini saya sampaikan supaya kita mau berubah. Kalau ada yang hari ini saya tak apa-apa orang marah benci dengan saya, tapi ini kebenaran yang saya sampaikan. Kalau ada merasa ingin menerima bantuan pemerintah, PKH maupun dan kita merasa kita mampu, dia jumpai sama pejabat, Pak Lurah, aku tak mau nemu lagi. Ini bagi kaum muslim. Insya Allah hidupnya akan diberikan keberkahan Allah. Insya Allah keluarganya akan diberikan keberkahan Allah. Bapak-bapak ibu semua, kalau kita ambil haknya orang miskin, berarti kita mengaku miskin. Maka tunggu waktunya Allah miskinkan kita. Bosan. Tidak ada yang ini perlu sampaikan. Maka ingat cara Allah memiskinkan kita berbagai macam. Allah tidak selalu miskinkan manusia dengan harta, tapi Allah bisa miskinkan manusia dengan pikiran. Pikiran tak menang, duit banyak, pikiran tak menang. Itu cara Allah miskin. Duit banyak, anak bermasalah, yang kosong, tangkap narkoba, yang ini sana tuh, bilang pula. Bisa jadi itu cara Allah menghukum dan memiskinkan kita, tapi kita tidak sadar. Bapak-bapak ibu, banyak cara Allah miskinkan kita. Bisa jadi Allah miskinkan kita duit banyak, ya kan? Tapi semata sakit. Asal orang bunuh itu cara Allah miskinkan kita. Bapak-bapak ibu semua, kami niatkan hari ini bahwa kita ini menolong banyak orang di sisa hidup kita. Maka saya pesan dengan kita, tolonglah bantulah orang miskin. Dan cara bantu orang miskin bisa lewat harta kita, dan bisa juga kita menyampaikan kepada bahwa mereka orang yang perlu perhatian. Atau jangan ambil hak mereka, jangan ikut serta meminta-minta. Jatah kami mana Pak Wali, jatah kami mana Pak RT. Pak Bu, Bapak. Itu yang saya sampaikan adalah salah satu cara kita niat mulia ingin menolong banyak orang di sisa hidup kita, tanpa mengeluarkan duit, tapi kita menolong orang. Ada anak yatim tetangga rumah kita, tapi tak dapat bantuan kita dapat bantuan dari bupati. Setiap bulan dibagi tak dapat. Datang Pak RT sini dulu, Pak Lurah sini, Pak Jamal, ini anak yatim kenapa tak dapat bantuan? Pahala dari Allah. Ada orang sakit di tangga kita, di lingkungan kita tinggal. Ternyata dia orang miskin, tergeletak, tak mampu, kita panggil Pak Kismas, kita panggil Pak RT, panggil Pak Jamal, kita telepon tolong dia sakit bantu. Mana pun saja pahala dari Allah. Mana pun pulsanya pun dihitung ibadah Allah. Begitu mudahnya. Jadi cara kita menolong beda-beda, dan kami adalah pejabat tentu dengan kebijakan. Dan insya Allah seluruh kebijakan-kebijakan yang baik, seluruh kebijakan-kebijakan yang menghasilkan pahala, insya Allah pahalanya akan mengatur untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan. Amin. Jadi pahalanya bukan untuk bupati dan wakil bupati, dan kita semua insya Allah dapat. Anak yatim semua yang pahala mengalir kepada kita semua. Imam masjid ditolong, janda tua ditolong, muazin ditolong, orang miskin ditolong. Insya Allah pahalanya mengalir kepada kita semua. Yang paling penting adalah niatkan yang mulia di hati kita. Kita ingin menolong si fakir, menolong si miskin, menolong banyak orang di sisa perjalanan hidup akhir hidup kita. Bapak-bapak ibu semua, ini yang bisa saya sampaikan. Saya doakan seluruh masyarakat selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Panjangkan umurnya. Amin. Banyakkan rezekinya. Amin. Terus tambah mahal. Amin. Amin. Pajak nih. Zakat dibayar ya lupa. Amin. Kalau bayar zakat, amin.
Pajak dibayar, amin. Amin. Buat sikit lagi. Semuanya, bapak-bapak, ibu semua, dan doakan juga kami semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah segala urusan kami semua. Dan saya juga berharap dengan seluruh imam masjid, tolong sempatkan sekali 5 kali waktu dalam sehari. Kalau bisa disempatkan Al-Fatihah buat kami pemimpin, buat pejabat, supaya kabupaten ini diturunkan keberkahan oleh Allah. Banyak memohon meminta, insya Allah Allah yang bantu kita. Allah bantu Haji Zukri, Allah bantu Ida Sarudin, Allah bantu pejabat kepala dinas ini supaya mudah membangun Kabupaten Pelalawan ini. Maka Pak Imam, semuanya saya mohon tolong di setiap waktu khusus baca Al-Fatihah buat negeri yang kita cintai. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, dan tentu kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan sebentar lagi kita akan masuk ke Idul Fitri. Kalaupun tidak ketemu nanti pada kesempatan hari ini, kami selaku Bupati, Bupati dan seluruh pemerintah Kabupaten Pelalawan, pada momen ini sekaligus kami mohon maaf kalau ada kesalahan, kesilapan, kekurangan, kelemahan dalam masa kami memimpin selama 1 tahun ini. Segala kekurangan kami belum bisa membagikan bapak-bapak ibu semua. Maka pada momen ini kami mohon diberikan maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.